Lalu kemudian bagaimana kalau orang yang jauh dari masjid atau laki-laki yang sudah sepuh tidak memungkinkan untuk iktikaf, atau ibu-ibu atau perempuan yang khawatir ya tidak diizinkan oleh suaminya atau menimbulkan mudarat fitnah ketika dia iktikaf di masjid, maka dibolehkan iktikaf di tempat masing-masing, yaitu di tempat yang biasa di rumah kita melakukan peribadatan. Kalau kemudian di rumah kita ada musola kecil, silahkan kita iktikaf di situ. Kalau ibu-ibu mungkin yang sudah sepuh, maka kemudian biasanya sholatnya di samping tempat tidurnya, silahkan Anda iktikaf di situ. Yang paling penting sesungguhnya iktikaf adalah momen kita latihan untuk bagaimana menikmati momen-momen kebersamaan kita dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, pemirsa channel Tauhid Cinta. Di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, biasanya ada satu kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam dengan tujuan biasanya taharraw Lailatul Qadar, yaitu menyiapkan diri menjemput malam Lailatul Qadar. Kegiatan itu biasanya disebut dengan iktikaf. Apa itu sejatinya iktikaf? Iktikaf sebenarnya adalah bagaimana kita punya momen khusus berdua dengan Allah, yang biasanya kita senang khusyuk gitu ya, bercengkrama dengan makhluk, dengan sesama manusia. Maka kemudian kita sejatinya juga harus punya momen-momen khusus dengan Allah, yaitu lewat khalwat atau secara umum menarik dari rutinitas kita, yang kemudian kita menyendiri berasyik masuk dengan Allah, atau kemudian kita kenal dengan istilah iktikaf. Sebenarnya setiap hari kita ditawarkan untuk iktikaf ya, setelah kita bekerja, melakukan aktivitas dunia kita. Setiap 5 kali sehari lewat sholat sesungguhnya kita diajak iktikaf, menyapa Allah lagi, berdialog dengan Allah, masuk frekuensi ilahiyah bersama lewat sholat. Itulah iktikaf sehari-hari sesungguhnya. Oleh karenanya, apa itu iktikaf yang nanti kita kerjakan di bulan Ramadan? Iktikaf adalah apa? Bahwa secara fikih yaitu kita berdiam diri di masjid, yang kemudian untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Maka secara fikih sesungguhnya ada syarat iktikaf itu dikerjakan di masjid. Biasanya dikasih syarat masjidnya adalah masjid yang ditegakkan di situ sholat berjamaah. Dan kemudian di dalam iktikaf itu ya tentunya kita dianjurkan melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian mengikatkan diri kita kepada Allah. Bisa kita isi dengan sholat, kita bisa isi dengan kajian, kita bisa isi dengan muhasabah, kita isi dengan zikir bareng dan aktivitas-aktivitas lainnya, asal kemudian mengikat kita, ikatan kita, asyik masuk dengan Allahnya itu kemudian tidak terkurangi atau tidak terdistrak atau tidak terganggu. Maka kemudian orang iktikaf itu dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan iktikaf tadi, kecuali ada kegiatan-kegiatan yang urgent, yang hajat ya. Bagaimana kemudian kalau kita batal, kita keluar masjid untuk berwudhu lagi, atau kemudian kita sekedar makan saja, kemudian ketika berbuka atau sahur boleh gitu, itu tidak akan merusak atau membatalkan iktikaf kita. Tapi kalau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan dalam surat Al-Baqarah 187 Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Jangan kemudian pulang kita berhubungan badan dengan istri kita ketika kita sedang iktikaf, berarti iktikaf kita batal. Maka kemudian banyak yang bertanya, berapa sesungguhnya waktu yang dibutuhkan, yang disyaratkan agar seseorang dikatakan iktikaf? Sesungguhnya batasan maksimalnya tidak ada, tapi batasan minimalnya para ulama mensepakati lahdotan. Lahdotan itu sebentar, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi kemudian para ulama fikih
memaknai kata lahdatan itu dengan minimal seperti waktu sholat fardu atau sholat wajib kita. Jadi kalau sholat fardunya 15 menit, 20 menit, berarti iktikafnya minimal 20 menit atau semisal dengan waktu sholat fardu kita. Kalau lebih lama berarti lebih lama lagi, itu batas minimalnya. Tapi kemudian batas maksimalnya sesungguhnya tidak kemudian dibatasi. Ini yang paling penting. Maka kemudian ada yang bertanya, apakah perempuan yang berdasarkan hadis Nabi sholatnya lebih baik di rumah, ya, lebih baik lagi di rumah itu di tempat yang lebih privat, apakah boleh iktikaf di masjid? Para ulama mengatakan boleh, asal dengan syarat kalau kita punya pasangan gitu ya, dapat izin dari suaminya, kemudian bisa menghindarkan dari fitnah ketika mereka berangkat ke masjid. Mungkin masjidnya jauh sekali, tidak ada yang menemani, malah menimbulkan hal-hal yang lebih mudarat, maka iktikaf di rumah menjadi lebih diutamakan. Lalu kemudian bagaimana kalau orang yang jauh dari masjid atau laki-laki yang sudah sepuh tidak memungkinkan untuk iktikaf, atau ibu-ibu atau perempuan yang khawatir ya tidak diizinkan oleh suaminya atau menimbulkan mudarat fitnah ketika dia iktikaf di masjid, maka dibolehkan iktikaf di tempat masing-masing, yaitu di tempat yang biasa di rumah kita melakukan peribadatan. Kalau kemudian di rumah kita ada musola kecil, silahkan kita iktikaf di situ. Kalau ibu-ibu mungkin yang sudah sepuh, maka kemudian biasanya sholatnya di samping tempat tidurnya, silahkan Anda iktikaf di situ. Yang paling penting sesungguhnya iktikaf adalah momen kita latihan untuk bagaimana menikmati momen-momen kebersamaan kita dengan Allah, yang biasanya kita lebih khidmat, lebih khusyuk, lebih totalitas kalau sedang bersama manusia. Ini kita latihan bersama Allah. Seperti Bunda Maryam ketika masuk mihrab dia iktikaf, itu luar biasa totalitasnya. Kalau ini kita lakukan, nanti ada keseimbangan, kita bisa bersama Allah terus walaupun kemudian sedang bersama manusia. Ada topo yang rame, kita bisa bertapa, ikatan batin kita tetap terjaga dengan Allah walaupun kita bertemu dengan sahabat kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang secara zahir mungkin kita anggap sebagai aktivitas hablum minanas atau dunia, tetapi hati kita terus terpaut, kemudian terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita kerjakan, maka kemudian insya Allah setelah Ramadan kita terbiasa bahwa kita boleh beraktivitas, kita boleh tawaf, kita boleh muter-muter dengan aktivitas kita, tapi Ka'bahnya tidak ditinggal. Tapi kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana sesungguhnya Rasulullah iktikaf di bulan Ramadan? Rasulullah itu iktikaf di bulan Ramadan, disampaikan dalam beberapa hadis, itu di 10 hari terakhir. Bahkan kemudian Rasulullah membangunkan keluarganya, dan kemudian setelah Rasulullah wafat, keluarganya meneruskan tradisi itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah itu iktikaf di bulan Ramadan 10 hari. Tetapi di akhir, di tahun ketika beliau wafat, Rasulullah iktikaf lebih banyak lagi. Maka kalau banyak beberapa tempat sekarang iktikafnya itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ya luar biasa, akan lebih bagus. Biasanya kita iktikaf itu khusus untuk mencari momen-momen Lailatul Qadar. Maka semakin lama waktu iktikaf kita, berarti semakin kita intens berdialog bersama Allah, maka pasti juga akan lebih membuat kenyamanan, kedamaian. Dan nanti di bulan setelah Ramadan, sekali lagi hati kita tetap terpaut dengan Allah walaupun kita sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat hablum minanas. Itulah inti dari ibadah iktikaf. Kita dilatih untuk apa? Bisa juga menikmati momen-momen bersama Allah seperti kita menikmati momen-momen bersama selain Allah. Kalau ini kita kerjakan, maka Masya Allah keseimbangan kita, khasanah dunia kita dapatkan, khasanah akhirat juga kita dapatkan. Mudah-mudahan fikih iktikaf ini mengingatkan kita akan bagaimana tata caranya, dan semoga di bulan Ramadan ini, tahun ini kita bisa iktikaf dengan iktikaf yang maksimal, penuh kekhidmatan dan kekhusyuan, dan semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, sehingga ibadah kita dinilai Allah
melebihi 1000 bulan atau 83 tahun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.